Shalom, saudara yang terkasih, selamat pagi bagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Juni Setiadewi dari 12 UTKP 2 nomor absen 12. Di sini saya akan melakukan kegiatan yaitu khotbah untuk ujian praktek agama Kristen. Khotbah ini bertemakan pelayanan, keadilan, dan kejujuran. Sebelum kita mengawali kegiatan selanjutnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucapkan bersyukur atas kelimpahan dan mujizat pada hari ini karena sudah diberi kesehatan dan keselamatan. Tuhan, saat ini hamba akan menyampaikan firman-Mu. Berikanlah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukakanlah hati dan pikiran hamba-hamba-Mu ini Tuhan untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman ini dapat bekerja di dalam kami menjadi berkat bagi hamba dan kalian semua. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Allah Bapa dan Putranya yang tunggal Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selanjutnya kita akan menyanyikan pujian yaitu Tuhan setia dan adil. Tuhan itu kasih, Tuhan panjang sabar, oleh karena kasih karunia ku dibenarkannya. Tuhan yang mengampuni segala pelanggaran dan kesalahan. Bila ku mengaku dosaku, Kau Tuhan yang setia dan adil, sucikanku. Dalam hal ini adalah keharusan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi. Karena Kristus semuanya telah ku tinggalkan, hanya untuk mengikuti Yesusku. Terima kasih Yesus untuk panggilan-Mu. Melayani bukanlah sebuah kesempatan dalam hidupku. Melayani Yesusku adalah keharusan dalam hidupku, sekalipun di dunia ku tak mendapatkan kesenangannya, tapi ku percaya upahku dapatkan di surga. Selanjutnya kita ke inti khotbah. Saya mengambil tema yaitu pelayanan, keadilan, dan kejujuran yang berjudul Jadilah Pokok Buah Jujur dan Adil bagi Sesama, yang saya ambil dari kitab Kolose 4 ayat 1-6. Tuhan mengajarkan untuk seluruh umatnya untuk berbuat menurut kehendaknya, atau di dalam kuasanya. Salah satu contohnya yaitu berbuat jujur. Jujur atau kejujuran adalah asas keselamatan atau suatu sikap yang lurus hati, menyatakan suatu kebenaran, tidak berbohong, atau mengatakan hal-hal yang menyalahi apa yang terjadi atau faktanya. Di masa kita kecil,
Kita selalu diajarkan dalam keluarga, kejujuran adalah nomor satu. Semua orang tua pasti menginginkan anaknya berbuat baik dan benar untuk kedepannya. Lingkungan gereja atau sekolah minggu pun juga sama halnya seperti itu. Karena mengapa Tuhan tidak suka kepada hambanya yang berdusta atau berbohong kepadanya. Namun beberapa kali pun banyak anak kecil yang berbuat bohong atau tidak jujur karena mereka takut jika dimarahin orang tuanya atau orang yang lebih dewasa daripada mereka. Dalam Alkitab Kolose 4 ayat 1 yang berkata, "Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu, ingatlah kamu juga mempunyai Tuhan yang di surga." Dalam ayat ini yang ditulis oleh Paulus, kita sebagai hamba Allah janganlah berbuat seenak jidatnya saja. Karena di atas segala raja masih ada Allah, Sang Raja alam semesta, di atas segala penguasa dan pemerintahan yang tertinggi, kedudukan Allah lah yang paling tinggi. Janganlah kita berharap kepada manusia, karena itu akan berakhir kekosongan. Namun, jika kita berharap kepada Allah, niscaya akan berubah. Sesama hamba Allah, kita harus saling tolong-menolong dan mengasihi. Seperti yang ditulis pada Hukum Kasih 2, yaitu Matius 22 ayat 34-40, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Jika kita bisa mempengaruhi kebaikan bagi diri kita sendiri, maka kita juga harus bisa memberikan kebaikan yang ada dalam diri kita kepada orang lain. Kejujuran merupakan pokok penting yang dimana salah satu hal itu sulit diterapkan dalam kehidupan sehari-hari atau menjadi kebiasaan sehari-hari. Contoh saja dalam bidang perdagangan, banyak sekali ketidakjujuran dalam bidang tersebut, apalagi di bidang politik. Contoh saja dalam siang hari, salah satu pembeli, sebut saja pembeli A, hendak ingin membeli pokok makanan di pasar modern. Ketika ia hendak pergi, ia menemukan sebuah dompet, namun di dalam dompet tersebut tidak ada identitas pemilik, namun nominal uang yang banyak. Dengan iman yang kuat, pembeli A ini pun menyerahkan dompet tersebut ke polisi terdekat agar pemilik dompet tersebut dapat ditemukan dengan baik dan secepatnya. Hal kecil tersebut merupakan salah satu bentuk kejujuran karena dompet tersebut bukan milik si pembeli A, melainkan orang lain. Perumpamaan tersebut pada Amsal 21 ayat 29 yang berkata, "Orang fasik bermuka tebal, tetapi orang jujur mengatur jalannya." Contoh yang kedua adalah dalam sebuah pasar ada penjual A dan si pembeli B. Penjual A ini menjualkan dagangannya kepada si pembeli B. Di saat pembeli melihat ada barang yang sesuai, ia pun membelinya. Namun saat pembayaran, penjual mengatakan bahwa harganya tidak segitu, padahal di toko-toko lain barang yang dibeli oleh si pembeli B ini harganya tidak begitu mahal. Namun saat dia membeli di penjual A ini, kenapa harganya begitu mahal? Dan kualitas barangnya pun tidak seperti apa yang dikatakan harga tersebut. Kan ada tuh pepatah bilang, ada harga, ada kualitas. Lantas pembeli pun kaget, dikarenakan ketidakwajaran saja antara kualitas barang dengan harganya tersebut. Dalam hal ini saja sudah menunjukkan ketidakjujuran penjual. Dalam berdagang, boleh kita mengambil keuntungan, tapi jangan sampai memeras para pembeli kita. Selanjutnya, saya mengambil dari kitab Amsal 21 ayat 15 yang berkata, "Melakukan keadilan adalah kesukaan bagi orang benar, namun akan begitu menakutkan bagi orang yang berbuat jahat." Keadilan dalam Alkitab adalah mengungkapkan bahwa Allah adalah pribadi yang adil dan tidak ada kecurangan di dalam diri Allah. Keadilan Allah juga dimaknai dengan kaum Pentakosta sebagai aturan Allah yang Allah ingin patuhi. Tuhan Maha Adil dan Maha Benar. Tidak ada keadilan yang adil di alam semesta ini kecuali di dalam diri Allah. Banyak juga ketidakadilan di dalam dunia ini hanya karena harta dan kuasa yang jelas-jelas saja semua itu hanya titipan dan akan menjadi debu jika di dunia. Yang kekal itu hanya ada di surga. Dalam Amsal 21 ayat 15 tersebut mengingatkan kita untuk terus melakukan kebenaran, salah satunya dalam berbuat adil. Kalian pasti percaya kan
akan kebenaran yang akan terus mengalahkan kejahatan dimanapun dan kapanpun. Walaupun waktu yang diberikan itu relatif lama, namun dengan bersabar pasti kita akan bisa melakukan itu. Begitu juga dengan ajaran Allah yang selalu memedomkan keadilan di dalam segala hal. Contoh saja dalam satu gereja nih, mengadakan sebuah kegiatan ibadah, workshop atau seminar lah, banyak sekali orang yang datang. Di situ pasti ada yang ada golongan atau ras atau suku, warna kulit, mereka jadi satu di situ. Tapi di dalam gereja tersebut mereka tidak membeda-bedakan. Oh, kamu hitam harusnya ke hitam, putih harus ke putih. Oh, kamu suku ini harus ke suku ini. Tidak, mereka bersama-sama bertujuan satu, yaitu beribadah untuk menyembah Tuhan Allah. Begitu juga saat seorang ibu memberikan kasih sayangnya kepada anak-anaknya dengan penuh rasa cinta yang sama, rata, dan adil. Seperti halnya jika seorang ibu mempunyai 2 anak, hanya memberikan kasih sayang kepada kakaknya, adiknya dibiarkan saja, kan tidak mungkin, karena dua-duanya ini kan juga anak ibu tersebut. Jadi dia membagikannya sama rata, adil dan rata. Adik kakak harus dapat rasa kasih sayang dari kedua orang tuanya. Itulah kenapa kita harus selalu menerapkan keadilan, karena Tuhan sangat menyayangi umatnya atau hambanya yang selalu mematuhi perintahnya dan firman-Nya. Jadi, kesimpulan dari isi khotbah yang saya sampaikan yang berjudul tentang jadilah pokok buah jujur dan adil bagi sesama, ialah Tuhan adalah pedoman hidup kita. Melayani Dia adalah sebuah kehormatan dan keharusan bagi kita sebagai hambanya. Keadilan dan kejujuran harus diterapkan dalam hidup orang Kristen dan juga anak Kristus. Jadikanlah semua hal yang baik menjadi kebiasaan di hidup kita. Jadilah buah pokok dari akar adil dan jujur bagi sesama. Mengapa? Karena satu kebaikan kita akan berdampak baik bagi alam dan juga sesama. Teruslah melakukan kebaikan meskipun hal tersebut dicemooh oleh orang banyak, namun di mata Tuhan itu merupakan suatu kewajiban. Selanjutnya kita berdoa pengakuan Imam Rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang yang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang mati dan yang hidup. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, dan persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, pembangkitan orang yang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Yaitu aku bersyukur Bapa. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan.
adalah Yesus padamu ku berseru. Kau Tuhan penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, menolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah kau Tuhanku di atas sana. Selanjutnya kita sudah berada di akhir acara. Terima kasih kepada teman-teman atau kalian semua yang telah menonton atau melihat isi khotbah singkat yang saya sampaikan hari ini tadi. Kiranya itu akan menjadi berkah bagi kalian, bagi saya, dan bagi Allah. Mohon maaf jika ada kosakata, kalimat, atau pengucapan yang salah. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Marilah kita menutup acara ini dengan doa penutup bersama-sama. Allah Bapa yang ada di kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini telah Engkau berikan nikmat besar kepada hamba-Mu ini. Kini hamba telah menyelesaikan khotbah singkat ini dengan benar tanpa ada halangan Tuhan. Berkatilah hamba-Mu ini Tuhan, supaya apa yang baru saja saya sampaikan dapat didengar dan dibaca oleh para teman-teman hamba. Dari firman-Mu itu dapat bermanfaat bagi kami semua ya Tuhan. Hamba baru saja membahas mengenai pelayanan keadilan kejujuran. Berkatilah kami supaya kami selalu berperilaku baik, supaya kami selalu menjadi ranting yang kuat, menjadi manusia yang taat pada perintah-Mu dan selalu tinggal di dalam Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, hamba mohon untuk berkati para teman-teman hamba yang telah mendengarkan firman ini dan juga guru hamba agar dijauhkan dari mara bahaya. Terima kasih Tuhan, doa ini adalah permohonan terbaik hamba. Di dalam nama Tuhan Allah Bapa dan Putranya yang tunggal Yesus Kristus, haleluya, amin.